yang penting yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam melakukan public speaking. Lalu isi pidato atau public speaking adalah tempat Bapak Ibu semua ini dapat menyusun argumen secara sistematis dan menggunakan pola tertentu. Sebetulnya tanpa disadari, Ibu dan Bapak dalam melakukan komunikasi, ya, baik misalnya dalam momen rapat, momen mengajar, itu ada susunannya. Dari mulai Bapak Ibu membuka sampai menutup sampai kesimpulan, tanpa disadari itu teori komunikasinya berjalan. Nah, yang terakhir kita perlu menyimpulkan. Simpulan itu karena bisa membuat audiens itu lebih peka terhadap statement akhir yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ya, dan juga simpulan itu akan menimbulkan efek yang membekas jika memang hal yang disampaikan itu adalah baik, gitu ya, efektif, sampai kepada audiensnya, message-nya, itu akan menimbulkan efek yang membekas. Seperti itu. Nah, ini yang penting juga adalah penggunaan suara dalam bahasa tubuh dalam presentasi. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan public speaking, saya yakin mungkin ada yang sudah latihan intonasi suara, ada yang sudah latihan pernafasan, karena bagian dari public speaking adalah kita perlu memperhatikan suara kita. Ya. Namun kalau secara daring seperti saat ini, walaupun saya sudah menggunakan misalnya intonasi, suara yang tegas, yang lugas, tapi karena kita menggunakan media daring, kemungkinan suara tidak tersampaikan dengan jelas itu pasti ada. Noise dalam melakukan public speaking dalam media daring itu pasti ada. Bisa kita lanjutkan di sini. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah pada saat nanti melakukan public speaking, volume suara. Kita bisa memperhatikan audiens kita jumlahnya berapa, aula atau tempat yang kita gunakan dalam melakukan public speaking sebesar apa, itu bisa kita sesuaikan dengan volume suara kita. Kalau tidak terlalu besar, mungkin suaranya tidak perlu terlalu keras, namun jika besar aulanya, suara perlu dikencangkan, dan juga kita perlu berinteraksi kepada seluruh audiens sampai ke belakang. Itu. Lalu tone atau nada itu perlu diperhatikan. Dan juga pitch, mungkin Bapak Ibu di sini kalau dulu ada acara Indonesian Idol, kali apa Akademi Fantasi Indosiar yang seperti itu selalu jurinya bilang pitch suara. Ya, nah itu adalah irama suaranya. Dan juga tempo atau speed. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pengambilan nafas. Jangan sampai kita terselak misalnya atau tersendat atau kita terputus suara kita pada saat kita di tengah kalimat yang panjang. Nah, itu oleh karena itu kenapa kita perlu belajar intonasi atau artikulasi bahasa. Ya. Dan yang selanjutnya, volume suara, nah ini disesuaikan dengan jumlah pendengar, ukuran dan kualitas ruangan. Tekankan juga yang ingin Anda berikan untuk audiens. Apa yang ingin Anda berikan itu sebaiknya kata-katanya ditekankan. Tidak perlu berteriak, tetapi berbicaralah agar komunikasi jelas. Nada ini tidak monoton, jangan datar aja gitu ya kalau melakukan public speaking. Terus ekspresi muka juga datar, itu akan membuat sangat monoton. Gunakan nada yang berbeda-beda, gitu ya, memberikan tekanan, efek akhir atau hubungan antar kalimat. Lalu bila agak meninggikan suara, harus tampak meningkatkan intensitas perasaan pada kata-kata tersebut. Dan jika berbicara agak lembut, biasanya konsentrasi pendengar akan cenderung meningkat. Lalu ini irama, mungkin irama Bapak Ibu juga bisa nanti dilatih. Kita mudah-mudahan nanti habis materi ini bisa coba melatih pernafasan ya, walaupun melalui media daring. Lalu tempo. Nah ini saya, mungkin di sini ada Waris dan Neti ya. Ada beberapa mahasiswa yang memberikan kuesioner feedback kepada saya bahwa saya kalau mengajar temponya terlalu cepat. Gitu ya. Hal tersebut bisa menjadi masukan untuk saya, dan sehingga pada saat saya mengajar gitu di kemudian hari, saya bisa memperlambat tempo saya. Nah, itu hal yang penting sebetulnya feedback daripada audiens untuk speaker atau narasumber. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dilakukan juga. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang ikut les nyanyi, ini sudah biasa. Ya. Latihan mengambil nafas, itu salah satunya baik untuk melakukan public speaking. Karena bisa mengurangi ketegangan, lalu kita tidak terengah-engah pada akhir kalimat yang panjang, lalu kita dapat berlatih mengucapkan seluruh paragraf terpanjang gitu ya, tanpa terengah-engah pada akhir kalimat. Seperti saat ini misalnya kita lagi bulan puasa, kita harus menyampaikan materi ya tanpa bisa minum gitu, karena salah satu
tips untuk melakukan public speaking kalau kita tiba-tiba lupa atau tiba-tiba terengah-engah harusnya minum. Tapi pada saat bulan puasa kan tidak memungkinkan untuk itu. Nah, ini kepakaran Bapak Ibu semua mungkin ya tentang bahasa tubuh atau gestur, komunikasi nonverbal kalau di bahasa sayanya gitu ya. Itu kita tidak melakukan komunikasi dengan tidak menggunakan kata-kata. Nah, di sini tanpa secara kita sadari, dengan saya misalnya tangannya bergerak, gitu ya, mata saya seperti apa, saya senyum dan sebagainya, ekspresi wajah itu adalah bagian dari ekspresi bahasa tubuh kita dalam melakukan public speaking. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai audiens melihat ekspresi muka kita asem, manyun gitu ya, yaitu tidak akan enak dilihat oleh audiens kalau narasumber seperti itu. Nah, ini juga ada bahasa tubuh lainnya. Mungkin ini saya skip aja, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu, lanjutan dari bahasa tubuh. Nah, ini juga ya, teoretikalnya bahasa tubuh. Nah, di sini mungkin ya, teoretikal juga dari mata, dari ilustrator, regulator, bisa nanti dibaca juga oleh Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang akan lebih paham. Justru bahasa tubuh yang dipahami mungkin oleh Bapak Ibu semua. Ya, kalau saya mungkin tidak paham gimana caranya berkomunikasi menggunakan isyarat tangan. Gitu ya. Atau kalau di sini mungkin kalau dalam public speaking secara general, isyarat tangan kita biasanya kalau sedang melakukan public speaking dan waktunya sudah mau habis untuk narasumber, nah isyarat dari panitia itu adalah isyarat tangan merupakan bagian dari komunikasi juga. Lalu gerakan kepala, jangan sampai kita terlalu banyak gerak ke kiri, kanan, depan, belakang gitu ya, karena akan mengganggu konsentrasi audiens terhadap kita. Dan ini yang perlu diperhatikan juga adalah postur tubuh. Pada saat Bapak Ibu melakukan public speaking, kita boleh berpindah-pindah tempat untuk berinteraksi dengan audiens. Bahkan itu perlu. Ya, jika audiensnya banyak sampai belakang. Tapi jika audiensnya hanya sedikit, kita hanya sekitar misalnya 20 gitu ya, mungkin itu akan bisa kita berinteraksi hanya dari depan. Dan postur tubuh harus kita perhatikan, jangan sampai postur tubuh itu terlihat tidak elok gitu ya oleh audiens. Oke, ini cara berbicara dengan percaya diri. Nah, ini adalah yang paling penting ya. Tadi ya, ini ada pidato menghibur, informatif. Ini saya skip aja, karena ini tadi sudah dibahas juga di depan. Nah, cara berbicara dengan percaya diri adalah yang Bapak Ibu biasanya dapatkan adalah kegugupan dalam berbicara. Cara yang paling utama adalah Bapak Ibu harus menimbulkan rasa percaya diri sebetulnya di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Tapi hal tersebut biasanya sebuah gift ya Bu ya. Jadi ada yang memang kita sudah diciptakan gitu oleh Allah, emang kita diberikan rasa percaya diri. Ada juga yang tidak percaya diri tapi bisa diasah menjadi percaya diri. Karena bekal utama untuk melakukan public speaking adalah rasa percaya diri. Gitu. Dan Bapak Ibu bisa melakukan ini kelihatannya sepele tapi ini adalah efektif. Setiap bangun tidur gitu ya, cari kaca, Ibu Bapak cari kaca, lalu Ibu dan Bapak mencoba latihan senyum, latihan berbicara di depan kaca kurang lebih 5 menit. Ya, hanya dengan misalnya pembukaan Assalamualaikum, boleh dengan isinya tadi, boleh sampai penutupan kesimpulan. Ya, 5 menit sehari itu merupakan hal yang dilihatnya sepele, tapi itu paling efektif untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam melakukan public speaking. Boleh dicoba mungkin nanti Bapak Ibu. Nah, ini kegugupan berbicara di depan publik adalah salah satu hal yang paling ditakuti tadi oleh orang di dunia, dan itu adalah hal yang biasa. Nah, di sini cara mengatasi jika besok misalnya Bapak Ibu harus tiba-tiba presentasi atau besok harus memandu sebuah acara. Nah, di sini kita sah-sah saja misalnya seorang MC atau seorang moderator menuliskan beberapa poin dalam sebuah kertas supaya tidak lupa akan suatu hal yang akan disampaikan, itu sah-sah saja. Namun jika Bapak Ibu sudah jam terbangnya mungkin tinggi gitu ya, menjadi MC, sebaiknya mungkin tidak perlu membawa catatan, hanya cue card. Cue card itu hanya beberapa poin-poin penting yang sudah disiapkan oleh panitia, biasanya hanya rundown gitu ya, cue card. Misalnya siapa saja yang akan menjadi membuka acara ini, nama-nama orang penting, jabatannya apa, nah itu boleh, itu sah-sah saja. Lalu visualisasikan. Kita akan lebih mudah mungkin melakukan public speaking dengan ada visualisasi alat bantu seperti misalnya sekarang PowerPoint.
Tapi kalau untuk jadi MC, jadi moderator, mungkin tidak akan bisa memvisualisasikan, karena itu kita yang memandu sebuah acaranya, bukan kita yang menjadi narasumbernya. Nah, ini berlatih tadi ya, berlatih 5 menit dalam sehari di depan kaca. Ibu Bapak boleh coba, nanti kalau sudah ada efeknya bisa report atau bisa kasih tahu ke saya, oh betul Bu, ternyata 5 menit sekali dalam melakukan latihan tersenyum, gitu ya, latihan membuka acara sampai penutupan di depan kaca itu cukup efektif. Nah, ini bernafas dalam-dalam, ya mudah-mudahan nanti kita bisa coba gitu ya untuk latihan pernafasan. Kita fokus pada relaksasi, lalu kita melepas ketegangan, dan kontak mata ini wajib. Kontak mata dengan audiens, kalau kita melakukan public speaking secara offline. Oke ya, mungkin itu materi terakhir dari saya. Mungkin sebelum kita ke tanya-jawab, Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah melakukan latihan pernafasan? Belum. Belum. Ini saya stop share dulu ya, supaya bisa kelihatan muka-mukanya. Ada yang pernah melakukan latihan pernafasan? Belum, Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Ada yang pernah ikut les nyanyi mungkin? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Saya mungkin mau random aja dulu, sebelum nanti kita buka tanya-jawab. Saya pengen ngetes dulu lah ya, perwakilan satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Saya pengen ibu bapak mencoba aja secara spontan gimana menjadi MC membuka sebuah acara. Ini saya random aja, atau ada yang mau mencoba atau saya pilih? Mungkin ada volunteer yang mau mencoba. Bu Niken mungkin, ini Bu Niken? Bu Niken Rahayu? Nah, Bu, Ibu seseorang yang beruntung kalau dipilih oleh kalau dipilih itu Ibu, justru Ibu harus menang hadiah ya Pak ya. Ibu harus merasa beruntung karena Ibu di sini mencoba melatih supaya Ibu bisa gitu ya. Nah, Ibu Niken di sini. Itu mantan Indonesian Idol, Bu. Ini mantan Indonesian Idol, Bu Niken. Terlihat makanya Pak, makanya saya panggil. Karena terlihat ini cerah gitu ya, dari kerudungnya aja sudah terlihat cerah. Bu Niken, Ibu sebagai tenaga pengajar di PAC? Betul, Bu. Betul? Betul. Nah, berarti Ibu udah biasa kan mengajar ke siswa ya Bu ya, mungkin ya? Iya. Nah, Ibu pernah menjadi seorang MC nggak di sekolahan? Ya kalau harus berbicara di depan siswa atau guru sih suka. Suka, berarti Ibu udah pernah ya? Sudah pernah jadi MC mungkin? Di acara apapun, di arisan atau di kelurahan, dimanapun juga nggak apa-apa, Bu. Pernah jadi MC nggak, Bu? Pernah? Pernah. Oke. Boleh nggak Ibu, di sini mungkin karena kita juga berjarak jauh ya, Bu ya, tapi tidak ada kendala, Ibu mencoba, saya pengen Ibu mencoba secara spontan aja, durasi 3 menit, Ibu membuka sebuah acara, topik silahkan dipilih sama Ibu. Boleh, Bu? Dimulai dari sekarang? Boleh. Ya, silakan Bu Niken. Saya juga istilahnya masih belajar ya Bu, nggak apa-apa Bu, kita juga semuanya sama-sama masih belajar di sini Bu. Oke, silakan Bu Niken. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sharing public speaking, di mana kita akan dipandu bagaimana caranya berbicara di hadapan publik dengan dibimbing oleh Ibu dari mana ya Bu? Telkom. Dari Telkom. Dari Telkom Bu. Saya dari Cimahi sih Bu. Oh iya sama Bu. Oh sama. Iya. Oke. Coba lanjut Bu. Sedikit lagi.
Sudah? Gimana? Ya seperti itulah Bu kira-kira. Oke, Bu Niken, ini ya saya mengapresiasi Ibu sudah berusaha mencoba untuk membuka acara. Jujur, saya mau tanya, ini karena saya nggak bisa langsung tatap muka ya sama Ibu, jadi mungkin gesturnya pun tidak akan terlalu jelas. Ibu ada rasa gugup nggak, Bu? Ada Bu. Walaupun ini jarak jauh? Ada rasa gugup? Iya. Ada ya? Oke. Iya. Misalnya kalau kita secara langsung bertatap muka itu akan sangat terlihat. Misalnya saya bisa pegang misalnya dari tangan Ibu terlihat dingin. Atau misalnya Ibu pada saat membuka acara, Ibu kayak nggak bisa diem, kakinya kiri kanan, itu akan terlihat oleh audiens. Tapi pada saat secara daring ini kan saya tidak bisa melihat terlalu jelas gitu ya Bu ya. Nah cuman dari intonasi suara tadi mungkin ada agak tersendat, nah itu yang terlihat Ibu agak gugup. Nah di sini Ibu sudah punya modal atau Ibu sudah punya pengalaman mungkin ya sebelumnya untuk ngajar gitu atau jadi MC di sekolah. Nah dengan Ibu tadi latihan terus Bu, yang tadi saya bilang di depan kaca 5 menit sehari Ibu latihan, saya yakinlah Ibu nanti akan timbul rasa percaya dirinya, bahkan nanti kalau nggak ditunjuk Ibu akan ini sendiri malah menawarkan diri sendiri untuk menjadi MC. Mungkin Ibu bisa nanti dilatih lagi ya Bu. Ibu menghilang ya? Iya. Ada Bu. Ya, ada. Ibu pindah layar ke tengah tadi di kanan. Kayak Bu Niken, terima kasih. Mungkin nanti untuk Bu Niken bisa dijaprikan gitu ya alamatnya, nanti akan dikirim sesuatu oleh panitia gitu ya untuk Bu Niken. Nah mungkin dari bapaknya nih, dari bapak-bapak di sini ada berapa orang? Bapak-bapak kayak cuma sedikit ya. Ada Pak Dwi ya, Pak Angga, Pak siapa ini? Pak Opik. Pak Angganya ada 2 ya? Oh ini sama orangnya ya. Pak Angga Mulyana, Pak Opik, Pak Dwi, Pak Adi ya. Terus ada Pak siapa lagi? Pak Bayu. Pak Bayu, Pak Lili ya. Pak Tegar. Oke, silakan ada yang mau mencoba untuk melakukan public speaking? Boleh kalau mau semacam stand up comedy gitu juga boleh, nggak harus MC secara formal. Atau misalnya membuka acara ceramah, itu kan melakukan public speaking juga. Silahkan Bapak, mungkin ada yang mau mencoba. Pak Kasim mungkin, Pak Kasim? Mau mencoba Pak Kasim? Enggak Bu, sama yang lain dulu. Nah ini salah satu modal utama nih Pak Kasim ya. Pak Kasim mengajar juga? Iya Bu, mengajar. Nah salah satu modal utama yang harus dimiliki Bapak adalah percaya diri dulu. Jadi Bapak kalau ditunjuk dalam suatu forum gitu ya, itu tuh Bapak harus bersyukur. Dia harus bersyukur. Oh ada anaknya ya? Iya Bu. Oke, Bapak kenapa tidak mau mencoba? Apa yang dirasakan? Tidak mau mencobanya? Malu? Iya seperti itu Bu, malu, gugup. Nah malu, gugup. Nah itu bukan biasanya kan pakai bahasa isyarat saya mau Bu. Nah iya. Nah itu Bapak, justru saya harus belajar bahasa isyarat gitu ya sama Bapak Ibu guru di sini. Nah ini kan kita sharing. Nanti saya belajar bahasa isyarat, Bapak sekarang komunikasi secara verbal. Mau dicoba nggak Pak Kasim? Hanya membuka ceramah lah. Boleh Bu, boleh. Nah gitu. Nah itu udah punya modal sebagai seorang public speaker. Mau mencoba. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Pada kesempatan ini, kita semua akan memperoleh pemaparan materi mengenai public speaking yang akan disampaikan oleh Bu Marta dari Telkom University. Mungkin susunan acara di kegiatan ini dimulai dengan kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Lanjutkan Pak. Ya. Dan berikutnya kita akan ada sambutan dari Kepala Sekolah YTAC yaitu Ibu Syerni. Kami
kepada beliau kami persilahkan. Oke, kasih aplaus Oke, dulu mungkin atuh itu, Bu. buat Pak Kasim juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa Pak Kasim sudah tidak mau mencoba tadi di awal? Nah, itu tidak ada rasa percaya diri. Padahal pada saat Bapak mencoba, ya ini sudah cukup luas gitu ya, tidak terlalu terlihat gugup. Ya, ada sih gugup, cuman maksudnya tidak buruk gitu. Nah, mungkin Bapak sudah pernah juga ya menjadi MC atau Ya. membuka menjadi apa narasumber ceramah atau apa gitu ya? Pernah, kalau terpaksa Bu, kalau nggak ada Nah, yang lain. Nah ini ya, justru kita itu Pak harus kalau saya nih Pak ya, justru kalau misalnya dalam keadaan terpaksa disuruh, nah itu yang menjadi peluang sebetulnya untuk Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu di sini bisa mencoba. Justru karena terpaksa kita akan menjadi bisa, istilahnya kan seperti itu. Ya jadi tadi karena Pak Kasim bilang yang lain dulu aja Bu, itu salah satu hal yang biasa dihadapi oleh kita karena ketakutan atau fobia dalam public speaking. Tapi pada saat sudah dilaksanakan, gitu ya, dicoba ternyata tidak seseram yang dibayangkan kan ya, Pak Kasim ya? Iya, Nah, Bu. iya itu. Jadi intinya harus memupuk rasa percaya diri dulu di awal. Itu yang paling utama, modal utama menjadi seorang public speaker. Oke, jadi nanti mungkin Bu Niken dan Pak Kasim silahkan nanti di chat atau di japri nanti ya mungkin bisa lewat Budi alamatnya nanti akan ada kiriman mungkin dari panitia ya. Oke, silahkan Terima kasih. untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin Waris bisa dipandu. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin mau secara langsung atau lewat kolom chat boleh. Kalau secara langsung silahkan mungkin langsung sebutkan aja nanti namanya ya. Saya Bu, Pak Lili. Oke, Pak Lili, silakan Pak Lili. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marta, saya di sekolah sebagai guru dan saya terus terang saja kalau pada saat mau berbicara, apalagi dalam forum resmi seperti seminar, Ya. tanyakan pada akhir sesi. Namun pada saat sesi tanya jawab itu akan dimulai, itu tiba-tiba rasa grogi itu muncul begitu saja. Ya. Kadang-kadang tangan jadi keringetan, Betul. kemudian beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan jadi lupa, begitu ya. Ya. Nah itu kadang-kadang suka muncul, khususnya dalam forum resmi misalkan, seperti itu. Nah itu kenapa perasaan itu yang tiba-tiba muncul begitu saja pada saat saya mau bertanya itu bisa menghantui saya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal PD ini ya, percaya diri ini memang kadang-kadang gampang-gampang susah. Seperti itu. Pertama saya melihat kadang-kadang seorang public speaker itu overconfident juga. Jadi begitu percaya dirinya karena mungkin begitu banyak pengalaman dan sering beliau itu berbicara sehingga kadang-kadang menganggap forum yang resmi jadi tidak resmi. Jadi seolah-olah jadi kehilangan fokus bagi audiens untuk memperhatikan public speaker, misalkan seorang pemateri di acara pelatihan atau seminar. Nah itu kadang-kadang menjadi distorsi atau gangguan terhadap para audiens, misalkan seperti itu. Nah itu juga kadang-kadang bisa saja muncul terhadap public speaker seperti itu. Nah, apakah hal itu merupakan hal yang wajar pada seorang yang sering sekali menjadi public speaker di forum resmi maupun tidak resmi seperti itu. Kemudian yang kedua juga saya sebagai audiensnya dengan sikap public speaker seperti itu menjadi terganggu gitu. Jadi tadinya ingin serius, jadi karena memang tanggapan seorang public speaker-nya menganggap forum ini menjadi semacam goyonan atau menganggap gampang gitu kan.
Nah, itu juga kadang-kadang mengganggu saya sebagai peserta. Sehingga kadang-kadang hanya dengar saja, tidak menanggapi lah seperti itu. Nah, itu dua sisi yang ingin saya tanyakan. Sebagai public speaker-nya, kadang-kadang over confidence. Kemudian saya sendiri sebagai audiensnya dengan public speaker yang kadang over confident itu saya merasa ganggu. Itu bagaimana caranya? Terima kasih Bu Marta. Oke, terima kasih Pak Lili ya. Mungkin Waris izin saya langsung jawab aja ya Waris ya. Bu, silakan Bu. Oke, Pak Lili tadi yang pertama mungkin ya, Bapak tiba-tiba muncul rasa gugup tadi, tangan dingin, muncul rasa tiba-tiba tidak pede. Jadi apa yang tadinya sudah disusun untuk ditanyakan menjadi hilang gitu ya Pak Lili ya? Yang pertama, yang dalam forum ya Pak ya. Oke, itu sebetulnya wajar tadi ya Pak ya, dalam kita, bahkan kita sebagai komunikator atau narasumber, atau kita sebagai komunikan tadi, audiens yang akan bertanya, misalnya dalam sebuah seminar, atau dalam misalnya presentasi, itu rasa nggak pede itu yang membuat Bapak jadi hilang ingatan, istilahnya apa tadi yang mau ditanyakan jadi hilang, jadi buyar, itu karena rasa percaya dirinya hilang, Pak. Gitu. Jadi pada saat kita udah mempersiapkan nih, mungkin ya udah dipersiapkan, saya mau nanya ini nanti pada akhir sesi gitu kan ya. Ternyata Bapak tiba-tiba hilang, ini apa yang mau saya tanyakan tadi. Nah, karena itu rasa percaya diri Bapak udah ketakutan duluan. Sama tadi kayak Pak Kasim misalnya, udah ketakutan duluan untuk ngomong. Padahal pada saat mungkin dilakukan, dipraktekkan tidak akan buruk yang dibayangkan. Mungkin tipsnya adalah Bapak mungkin bisa dicatat kira-kira misalnya yang tadi mau ditanyakan apa. Jadi kalau misalnya ada handout atau ada catatan kecil, kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang tadi kita mau tanyakan, dan memang itu harus digali dengan rasa percaya diri kita, Pak. Jadi kita tetap harus ada bulat rasa percaya diri untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya tadi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Pak Lili. Nah, tapi baiknya mungkin Bapak bisa dicatat di handout apa tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya. Dan itu wajar, Pak. Itu wajar dengan Bapak praktis gitu ya, tiap hari berlatih, itu akan hilang. Itu akan terkikis dan Bapak akan mulai rasa percaya diri dan sudah biasa nanti pada saat ke depan berhadapan dengan hal seperti itu lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah ada di materi public speaking saya, tapi mungkin di yang tadi kayaknya belum saya masukin ya Pak ya. Kita sebagai seorang public speaker itu tidak boleh istilahnya percaya diri harus, tapi tidak boleh overconfidence. Maksud saya gini, jadi kita harus melihat juga forum apa yang kita yang sedang kita lakukan itu forumnya seperti apa, lalu audiensnya siapa. Jadi kalau tadi kasusnya Pak Lili, ini forumnya adalah resmi, terus kita sebagai narasumber, terlalu overconfidence, malah dikit-dikit bercanda, dikit-dikit bercanda. Nah tadi ice breaking atau bercanda itu perlu diselipkan dalam melakukan public speaking, tapi tidak boleh terlalu over. Kecuali Bapak mau jadi stand up comedy, nah itu mah mangga gitu ya, beda lagi gitu. Nah kalau misalnya di sebuah forum yang resmi seperti yang tadi Pak Lili ceritakan, ini pasti akan membuat distorsi dan akan membuat audiens malah nggak nyaman, malah tidak ingin melihat atau tidak tertarik lagi untuk melihat si public speaker itu, gitu ya. Seorang narasumber itu udah tidak akan dilirik lagi. Nah ini yang perlu kita mungkin evaluasi. Kita harus melihat latar belakang audiens kita siapa, gitu ya. Lalu topik kita apa, forum kita itu forumnya mengarahnya kemana. Jadi kalau misalnya forumnya resmi, boleh diselipkan ice breaking supaya tidak ngantuk, boleh disiapkan bercandaan-bercandaan kecil, tapi itu tidak boleh terlalu sering, Pak. Karena itu betul tadi audiens akan menjadi tidak tertarik lagi untuk mengikuti forum tersebut. Iya, gagal fokus. Jadinya ini tuh acara resmi, tapi kok kayak gini gitu kan Pak ya, jadi kan males ngedengerinnya lagi. Nah itu bisa jadi evaluasi untuk seorang public speaker. Nah jadi nanti kalau Pak Lili berada di posisi narasumbernya, nah Bapak udah tahu, kan Bapak pernah menjadi audiensnya, bahwa nanti Bapak pada saat menjadi narasumber di acara resmi, tidak boleh terlalu banyak bercanda, candaan itu tidak boleh terlalu banyak, ya diselipkan, mungkin sewajarnya saja, dan mungkin overconfidence itu akan membuat itu ya keadaan jadi malah nggak nyaman seperti itu.
Gitu mungkin Pak Lili. Betul, makasih Bu Marta. Sama-sama Pak Lili. Terima kasih Bu Marta. Mungkin untuk Mari. Bapak Ibu mau bertanya lagi. Ada yang masih mau bertanya? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Atau di kolom chat kalau Di kolom chat bisa nanti saya bacakan. Pak Angga mungkin ya? Kalau Tadi enggak. resen. Iya, boleh. Silakan Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan lah kira-kira. Terus terang saya